Keberadaan kerangkeng diduga mengarah pada praktek tindak pidana melanggar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam hasil investigasinya menyebutkan telah menemukan pola kekerasan yang terjadi dalam kerangkeng manusia di rumah terbit rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC. Ketemu dan berjumpa lagi dengan channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel. Hari ini kembali MOC hadir membersamai teman-teman semuanya. Nah, hari ini seperti biasa teman-teman semuanya kita ingin sharing terkait dengan informasi terkini yang lagi banyak dibicarakan orang. Nah, kita agak bergeser, tidak lagi tentang vaksin atau tentang COVID, tapi ini yang lagi banyak dibicarakan terkait dengan kasus dugaan adanya kerangkeng manusia di belakang rumah dari terpidana koruptor, yaitu mantan bupati dari Langkat, Sumatera Utara. Ditemukan ada kerangkeng manusia di sana, di mana sejumlah orang yang dikurung di sana, dan ada dugaan di sana dilakukan terjadi pelanggaran HAM, pelanggaran kekerasan dan sebagainya. Nah, ini sudah diteliti dan diinvestigasi oleh Komnas HAM. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Yuk kita simak bareng-bareng dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, pola kekerasan dan dugaan tindak pidana dalam kerangkeng manusia di rumah ex-Bupati Langkat, Sumatera Utara terbit rencana perangin-angin perlahan terungkap. Keberadaan kerangkeng diduga mengarah pada praktek tindak pidana melanggar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam hasil investigasinya menyebutkan telah menemukan pola kekerasan yang terjadi dalam kerangkeng manusia di rumah terbit rencana. Bahkan kekerasan itu berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Kami menemukan pola kekerasan ini berlangsung. Siapa pelaku, bagaimana caranya, pakai alat apa tidak, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam di Jakarta pada Senin 31 Januari. Dia mengatakan tindak kekerasan yang dilakukan dalam kerangkeng tersebut juga kerap memakai alat tertentu. Bila melanjutkan juga ada juga istilah-istilah khusus yang dipakai saat kekerasan itu berlangsung. Misalnya kayak mos, gas, atau 2,5 kancing. Itu istilah dalam konteks penggunaan kekerasan. Komnas HAM juga menemukan tindak kekerasan itu juga berujung pada kematian para penghuni. Berdasarkan informasi, Komnas HAM mendapati bahwa lebih dari 2 korban nyawa melayang akibat kekerasan yang terjadi di lokasi tersebut. Kami dapatkan dari berbagai pihak memang lebih dari 2 kematian tersebut ditimbulkan dari tindak kekerasan, kata Khairul Anam. Rencananya, temuan Komnas HAM ini akan dikonfirmasi kepada terbit rencana yang ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menegaskan lembaganya akan terbuka untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain terkait temuan kerangkeng manusia. Dia melanjutkan siap memberikan informasi terkait temuan kerangkeng manusia di rumah salah satu tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK tersebut. Lembaga anti korupsi itu juga siap difasilitasi kepolisian ataupun pihak Komnas HAM apabila melakukan permintaan keterangan, klarifikasi atau pemeriksaan terhadap tersangka. KPK akan terbuka untuk bekerja sama dan akan mensupport penegak hukum lain jika membutuhkan keterangan dan dokumentasi yang KPK miliki. Temuan Komnas HAM ini mirip dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Temuan LPSK juga mengungkap sejumlah dugaan tindak pidana. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyampaikan temuan juga mengarah pada adanya dugaan terjadinya praktek pelanggaran HAM. Dari informasi yang LPSK himpun, terdapat indikasi terjadinya perampasan kemerdekaan, perdagangan orang, dan penyiksaan, serta pembiaran. Dari hasil penurunan LPSK itu, sedikitnya menemukan 8 catatan yang terindikasi terjadinya praktik pidana. Edwin menerangkan, terkait dengan kerangkeng manusia itu adalah tempat rehabilitasi para pecandu narkoba. Dalam temuan LPSK ini terungkap bahwa dari puluhan penghuni kerangkeng manusia tersebut bukan para junkie atau petaubat zat-zat aktif. LPSK berkesimpulan jika kerangkeng manusia itu dijadikan tempat rehabilitasi para pecandu narkoba, semestinya merujuk pada
WHO terkait standar tempat pusat rehabilitasi para pecandu. Ya, itu teman-teman semuanya ulasan terkait dengan kasus adanya rumah kerangkeng di kediaman Bupati Langkat ya. Sekarang udah nggak jadi bupati lagi karena sudah tertangkap karena terpidana korupsi. Nah, di belakang tanpa terduga ditemukan sebuah kerangkeng ya, semacam penjara untuk orang-orang yang dimungkinkan itu adalah sebuah pelanggaran kekerasan yang menimbulkan adanya kematian. Nah, ini tindak kriminal, kekerasan, dan juga bahkan pembunuhan. Ini ngeri sekali ya, dan harusnya segera diatasi dan harus dikonfirmasi langsung kepada dan harus segera nah, yang paling penting adalah dan harus segera dikonfirmasi kepada yang bersangkutan alias bupati tadi yang menjadi pemilik rumah. Untuk apa sebenarnya kerangkeng itu? Kalau memang betul digunakan sebagai tindak kejahatan, kekerasan, bahkan sampai ke pembunuhan, ini betul-betul luar biasa biadab gitu ya. Dan kita doakan mudah-mudahan segera kasus ini terungkap dan nantinya bisa mendapatkan hukuman yang setimpal atas kelakuan yang dilakukan oleh bupati ini ya. Itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan. Terima kasih kebersamaannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya undur diri, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.